sejarah. Sebelum kami mulai, aku ada pantun nih. Jalan-jalan ke Kota Batu. Cakep. Jangan lupa beli es batu. Cakep. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan senang hati membagikan ilmu. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Janet Nadia. Perkenalkan, nama saya Iren Michelle. Perkenalkan, nama saya Yuli Agustin. Nama saya Farhan Gracelia. Perkenalkan, nama saya Sirencia sebagai kameramen. Nah, jadi di kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai G30 SPKI. Ada yang tahu nggak G30 SPKI itu apa? Kalau nggak tahu, simak yuk video selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan peristiwa, yaitu salah satu peristiwa G30 SPKI. Gerakan 30 September atau yang kita kenal dengan G30 SPKI merupakan salah satu bagian bersejarah dari Indonesia. Kala itu, PKI merupakan salah satu partai terbesar dan tertua di Indonesia yang berhasil meraih 16,4% suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh, dan petani. Gerakan G30 SPKI ini terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara IDP atau DNIDP, pemimpin terakhir PKI. Nah, di sini saya akan menjelaskan hal-hal yang melatar belakangi terjadinya G30 SPKI. Ketika Aidit menduduki jabatan ketua di PKI pada tahun 1951, ia dengan cepat membangun kembali kekuasaan dan kekuatan PKI yang melemah akibat gagalnya usaha PKI di Madiun. Oleh karena usaha Aidit, mereka pun mendapatkan posisi keempat di pemilu tahun 1955. Pada tahun 1963 akhir, PKI melancarkan aksi mereka di Sumatera Utara, di Jawa, dan juga di Bali. Aksi ini disebut dengan aksi sepihak. Mereka melakukan aksi ini dengan cara menghasut para petani untuk mengambil tanah mereka. Dan mereka juga menggunakan tindakan kekerasan terhadap para petani, terutama kepada mereka yang tidak memiliki ideologi yang serupa dengan PKI. Dari aksi sepihak yang dilakukan oleh PKI ini, diperkenalkanlah sebuah kampanye PKI yang disebut dengan 7 setan desa. 7 setan desa ini terdiri dari tuan tanah, tukang ijon, kapitalis birokrat, pengumpul zakat, dan juga bandit desa. Nah, dari kampanye ini, PKI gencar melakukan aksi massa dan aksi sepihak yang didalangi oleh organisasi di bawah PKI, yaitu Barisan Tani Indonesia. Contoh dari aksi massa yang dilakukan oleh Barisan Tani Indonesia dan juga PKI adalah peristiwa di Indramayu pada tanggal 15 Oktober 1964. Nah, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh PKI ini mendapat kecaman dari pihak anti PKI, sehingga pihak anti PKI ini juga melakukan tindak kekerasan untuk membalas kepada PKI. PKI ingin membangun semangat progresif revolusioner kepada seluruh pengikutnya dan juga kepada para petani dan buruh, sehingga mereka melakukan pidato di semua forum kegiatan, baik itu pemerintahan maupun non-pemerintahan. Pada waktu itu, ketika pada masa demokrasi terpimpin, menyebar luaslah sebuah ideologi yang disebut dengan Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan juga komunisme. Hal ini membuat PKI sangat gencar dalam melakukan pergerakan mereka untuk mencapai revolusi yang mereka inginkan. Terlebih juga, dengan kemunculan desas-desus mengenai Dewan Jenderal membuat persaingan antara PKI dan juga anti PKI semakin memanas. Lalu, apa itu Dewan Jenderal? Nah, Dewan Jenderal ini adalah sebuah istilah yang dibuat oleh PKI sebagai bentuk tuduhan terhadap TNI Angkatan Darat bahwa mereka akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno yang dibantu oleh Amerika Serikat. Namun tuduhan ini ditolak
oleh TNI Angkatan Darat dan juga mereka mengumumkan secara resmi bahwa mereka menolak untuk mengikuti pemahaman ataupun ideologi, yaitu ideologi Nasakom yang sedang marak diikuti oleh banyak orang pada saat itu, dan juga mereka menolak pembentukan angkatan kelima yang diisukan oleh PKI pada tanggal 27 September 1965. Tadi disebutkan bahwa TNI Angkatan Darat menolak pembentukan angkatan kelima. Apa itu angkatan kelima? Nah, angkatan kelima ini adalah sebuah unsur pertahanan dan juga keamanan yang dibentuk oleh PKI. Dan anggotanya itu adalah para petani dan juga para buruh yang tergabung dalam PKI. TNI Angkatan Darat ini menganggap pembentukan angkatan kelima ini akan merepotkan banyak sekali pihak, dan juga mereka khawatir bahwa pembentukan angkatan kelima ini akan menjadi senjata bagi PKI untuk melawan dan juga melumpuhkan para musuh politik mereka. Kronologi peristiwa G30 SPKI. Pada tanggal 30 September, kegiatan dilakukan sebagai koordinasi dan persiapan. Pada tanggal 1 Oktober dini hari direncanakan pelaksanakan penculikan dan pembunuhan. Gerakan 30 September 1965 sendiri berada di bawah kendali Letkol Untung dari Komandan Balation 1 Resimen Cakrabiwrawa. Letkol Untung selanjutnya menunjukkan Letdul Arif sebagai ketua pelaksanaan penculikan. Secara kronologi, gerakan 30 SPKI dapat dijelaskan sebagai berikut. Pasukan mulai bergerak pada pukul 3 pagi untuk melakukan penculikan terhadap 6 jenderal, di antara lain Letjen Ahmad Yani, Maijen Soeprato, Maijen Harjono, Maijen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo, dan satu perwira yakni Letu Piretandean. Seluruh jenderal kemudian dibunuh dan jenazahnya dibuang ke dalam lubang di kawasan Pondok Gede, Jakarta. Lokasi ini sekarang dikenal dengan sebutan Lubang Buaya. Dalam peristiwa ini, seorang jenderal yakni Jenderal A.H. Nasution selamat dalam penculikan. Namun, putrinya yang menjadi korban, yaitu Ade Ilma Suryani serta ajudannya Lute Piretandean. Korban selanjutnya yaitu Brigadir Polisi KS Tubun yang wafat ketika mengawal rumah Dr. J. Leimana. Setelah melakukan penculikan dan pembunuhan, petinggi AD, PKI menguasai gedung radio Republik Indonesia dan selanjutnya mengumumkan sebuah dekret yang diberi nama Dekret Nomor 1. Isinya mencantumkan pernyataan bahwa gerakan 30 SPKI merupakan sebuah upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang hendak mengambil ahli negara. Langkah penumpasan pun diawali pada tanggal 1 Oktober 1965. Meja Soeharto juga menugaskan kepada Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Tugas ini berhasil dijalankan tanpa pertumpahan darah. Pada 2 Oktober 1965, penumpasan di kawasan Halim Perdana Kusuma dilakukan, lokasi di mana pasukan G30S mengundurkan diri dari kawasan Monas. Pada hari yang sama, pasukan pemerintah mengetahui lokasi jenazah para perwira di lobang sumur tua, yang di atasnya ditanami pohon pisang. Kawasan yang juga dekat dengan Halim Perdana Kusuma, yakni Lobang Buaya di Jakarta Timur. Pada tanggal 4 Oktober, pengangkatan jenazah tersebut dilakukan, dan keesokan harinya dimakamkan di Taman Pemakaman Pahlawan Kalibata, Jakarta. Para perwira yang gugur karena pemberontakan ini dianugerahi sebagai penghargaan Pahlawan Revolusi. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengaruh G30 SPKI bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, kekuatan politik di Indonesia sudah hancur setelah kegagalan kudeta tersebut.
Yang kedua, pembantaian orang-orang yang berhubungan dengan PKI atau dianggap mendukung PKI secara besar-besaran. Bahkan pembantaian ini juga dikenal sampai mendunia. Yang ketiga, pasca pembantaian orang PKI atau yang dianggap PKI. Yang keempat, kondisi politik bangsa Indonesia menjadi tidak stabil karena adanya pertentangan para penyelenggara dan lembaga negara. Selanjutnya, yang kelima yaitu timbulnya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh rakyat, mahasiswa, kami, dan KAPI, di mana demonstrasi ini mencetuskan Trituntunan Rakyat atau Tritura. Tritura sendiri berisi 3 hal. Pertama, yaitu permintaan agar PKI dibubarkan. Yang kedua, pembersihan kabinet Dwi Korah dan unsur-unsur PKI. Dan ketiga adalah turunkan harga. Nilai dari pengaruh bagi bangsa Indonesia adalah 6. Reshuffle kabinet untuk memenuhi Tritura. Kabinet Dwi Korah perlu diperbarui karena perlu dibersihkan dari para menteri atau pejabat yang memberikan dukungan pada PKI. 7. Gugurnya mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim karena tertembak pada tanggal 24 Februari tahun 1966. Arif adalah mahasiswa yang ikut melakukan demonstrasi. 8. Presiden Soekarno membubarkan KAMI karena dianggap sebagai provokator timbulnya demonstrasi. Dengan kata lain, KAMI yang menyebabkan mahasiswa turun ke jalan. 9. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang sering disebut dengan Super Semar. Super Semar ini memberikan kewenangan pada Soeharto untuk menertibkan keamanan dan kelancaran pemerintah. 10. Pelarangan organisasi dan partai berhaluan Marxisme, Leninisme, dan Komunisme hingga saat ini.